Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah azza wa jalla. Minimal 17 kali dalam sehari semalam kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di dalam rakaat-rakaat kita, yaitu surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Para ulama tafsir mengatakan inilah doa yang paling kita butuhkan, doa yang paling bermanfaat. Allah tabaraka wa ta'ala meletakkannya di ummul kitab, induknya Al-Quran, yaitu di surah Al-Fatihah, yang dengannya kita baca setiap hari memohon kepada Allah azza wa jalla. Ada 3 makna kalimat ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang belum menemukan jalan yang benar, maka doa ini, ya Allah, jika aku belum lurus jalanku, maka tunjukkan aku ke jalan-jalan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang sudah lurus jalannya, maka doa ini bermakna, ya Allah, teguhkan, istiqamahkan, tegarkan aku di atas jalan yang lurus ini. Yang ketiga, bagi orang yang sudah istiqamah, maka maknanya adalah, ya Rabb, bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui dan belum aku amalkan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, perjuangan kita mencari kebenaran betul adalah suatu perjuangan. Namun jangan lupa saudara-saudaraku seiman dan seakidah, ada suatu perjuangan yang lebih berat daripada sekedar menemukan kebenaran. Dan ini jauh lebih besar, jauh lebih berat perjuangannya, yaitu tetap tegar di atas dan meniti jalan yang lurus ini. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena jalan yang lurus hanya satu, sementara jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang menyimpang banyak. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh jalanku yang lurus hanya satu. Allah ta'ala menyebutkan kata mufrad tunggal, sirat. Wala tattabi'us fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subulah fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian ikuti as-subul, yakni jalan-jalan yang sesat, maka ia akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus tadi. Lihat, perhatikan jamaah, bagaimana kita tidak merasa berat karena jalan sesat banyak. Berat mempertahankan diri tegar di atas jalan lurus ini, karena di hadapan kita begitu banyak jalan-jalan yang menyimpang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW tegaskan lagi. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Nabi Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, khattalana Rasulullah SAW khatta. Nabi pernah menggaris satu garis di hadapan kami.
Wa qala hadza sabilullah. Lalu beliau mengatakan inilah jalan Allah, ya ini agama yang kita anut sekarang. Jalan yang lurus yang memudahkan kita menuju surganya, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Hanya satu, yaitu jalan Allah Islam ini. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Sesudah itu beliau menggambar garis-garis di kanan kiri garis lurus tadi. Wa qala, lalu beliau mengatakan wa hadza subulun mutafarriqah, dan ini adalah jalan-jalan bercabang yang menyesatkan. Dan yang menarik jamaah, beliau mensifati jalan-jalan yang bengkok ini dengan apa? Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Dan di jalan-jalan yang bengkok ini, jalan-jalan kesesatan ini, dan puncaknya adalah kesyirikan dan kekufuran, ada setan-setan yang menyeru dan mengajak kepada jalan-jalan sesat itu. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Lalu beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Berat, saudaraku. Apalagi kemudian juga ada hadis yang lain, hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan perumpamaan yang sangat indah. Daraballahu lana mathalan siratan mustaqima. Allah Ta'ala memperumpamakan jalan yang lurus ini, yaitu Islam. Wa ala jambai sirat suwarani. Di kiri kanan jalan yang lurus ini ada dinding. Fihima abwabun mufattaha. Di dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhat. Pintu-pintu itu ditutup dengan kain. Kemudian di depan jalan itu ada penyeru, ya ayuhan nas ittabi'u, wahai manusia, ikuti jalan ini, wala tata'arraju, jangan kalian bengkok kiri kanan. Kemudian di depan, di akhir jalan itu ada penyeru agar kita jangan membuka pintu-pintu. Wahai hak celaka, la taftahu, jangan buka, talicu, kau akan masuk nanti kalau kau buka. Nabi SAW kemudian menyebutkan makna perumpamaan itu. Jalan yang lurus adalah Islam yang kita anut sekarang, saudaraku. Kemudian dua dinding yang ada di kiri kanan itulah hududullah, batasan Allah. Dan pintu-pintu itu adalah maharimullah, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Yang paling topnya adalah syirik. Di bawahnya ada dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lihat Nabi perumpamakan pintu-pintu itu maksiat ditutupi dengan tirai. Begitu mudah untuk kita masuk. Contohnya hari ini jamaah, orang berzina dengan mudah, orang berjudi dengan online, begitu mudah orang main judi. Pintu dosa begitu mudah kita terjurus. Syahwat dan syubhat yang merupakan senjata yang bisa menyelewengkan kita dari jalan yang lurus ini begitu banyak. Fitnah syahwat, begitu mudah kita mempapar hati kita. Kita bukan handphone. Begitu mudah kita melihat aurat perempuan, berlesat-lesat melihat aurat. Maksiat begitu mudah terpapar dengan hati kita. Pintu syubhat apalagi, orang-orang ateis, orang-orang kafir dengan mudah membuka channel, membuka podcast. Yang Nabi SAW perumpamakan fitnah yang datang seperti qita'il lailil muslim, seperti datangnya malam hari yang gelap gulita. Seorang yang mukmin di pagi hari, sore hari dia sudah kafir. Hari ini kita mendapatkan ledakan informasi, sistem media sosial yang begitu dahsyat hari ini membuat fitnah syahwat, fitnah syubhat begitu mudah terpapar ke dalam hati kita. Makanya urgensi tegar di atas jalan lurus ini begitu penting hari ini kita pegang, saudaraku. Setan-setan senantiasa mengajak dan menyuruh agar kita keluar dari jalan yang lurus ini. Apalagi kita tahu jalan yang lurus ini adalah jalan yang membosankan. Dalam tanda petik, kehidupan orang yang jalan lurus berbeda dengan kehidupan orang yang bermaksiat. Kehidupan jalan lurus adalah orang yang harus sabar, Pak. Karena keadaannya dari masjid ke masjid, sholat ke sholat, ngaji dari ngaji, zikir pagi, zikir petang. Kehidupannya begitu. Butuh kesabaran ekstra keras. Sementara setiap kita buka handphone, kita lihat internet, begitu dahsyatnya godaan yang menyuruh kita kepada keluar dari jalan lurus ini.
Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hendaklah kita serius, jujur meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Karena ada kaidah di dalam agama kita, wa innamal a'malu bi khawatimiha, yang menjadi ukuran standar adalah akhir dari amalan kita. Dan kenyataan menunjukkan seperti itu di lapangan, bahwasanya akhir dari suatu perbuatan itu yang menjadi nilai, bukan dari awal. Dan untuk mencapai husnul khatimah dibutuhkan istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang terbatas ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit beberapa qiyat agar kita tegar, istiqamah. Karena istiqamah ini menghimpun seluruh pokok-pokok kebaikan. Makanya di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW digandengkan antara agama dan istiqamah. Seperti Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Keimanan digandengkan dengan istiqamah. Juga pertanyaan seorang sahabat, Abu Amrah radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, ajarkan kepada saya suatu perkataan dalam Islam yang menghimpun seluruh agama. La as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak akan tanya lagi sesudahmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman lalu istiqamah. Maka istiqamah ditafsirkan adalah menjalankan seluruh perintah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan seluruh larangan, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun batin. Jadilah istiqomah adalah menghimpun seluruh agama. Hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla. Oleh karenanya ayat yang sering dibaca oleh khatib yang berdiri di sini, ada kalimat, ada ayat yang dibaca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali di atas Islam. Ini diucapkan oleh para nabi-nabi dan rasul, para salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita. Mereka selalu mengkhawatirkan dirinya mati di atas su'ul khatimah. Siapa yang meragukan keimanan Nabi Yusuf alaihi salam? Dia diuji, difitnah dengan berbagai ujian, dan dia selamat dari ujian. Tapi di ujung kehidupannya beliau berdoa kepada Allah Azza Jalla, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, wafatkan aku di atas Islam dan golongkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya kita meyakini bahwasanya keimanan dan keislaman kita adalah merupakan anugerah, rahmat, taufik, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia-Nya, tidak ada yang suci di antara kalian. Tetapi Allah tabaraka wa taala yang memberikan kita kesucian. Maka Nabi SAW dalam perang Khandaq, beliau pernah mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita nggak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak sholat, kita nggak bisa bersedekah. Maka sadarilah saudara-saudaraku, apa yang keimanan kita, keislaman kita, amal-amal soleh yang kita lakukan hari ini murni adalah semata-mata taufik, hidayah, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala menghendaki, Allah bisa mencabut iman kita, Allah memalingkan kita. Makanya di antara doanya para salafus saleh dan nabi-nabi sebelum kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Kemudian di antaranya, ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum, kiat agar kita istiqamah di zaman yang penuh fitnah, puncak, boleh kami katakan zaman ini adalah puncak fitnah, syahwat dan syubhat, adalah hendaknya kita mengistiqomahkan hati kita di atas tauhid. Dan inilah pokok istiqomah. Pokok keistiqomah dan istiqomahnya hati di atas tauhid. Ini jaminan agar Allah Ta'ala memberikan kita ketegaran sampai maut menjemput kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan satu ucapan yang kokoh,
di dunia maupun di akhirat. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang kokoh? Kata para mufassirin adalah kalimat tauhid. Di mana? Di dunia dan di akhirat nanti. Maka ya ikhwan, dari sini ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya di antara wasilah agar senantiasa kita tegar meniti jalan yang lurus ini, saudara-saudaraku, adalah memahami, mengilmui, mengamalkan konsekuensi dari ucapan syahadat kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud diteguhkan di dunia, diteguhkan di atas keikhlasan beramal. Diberi taufik untuk beramal soleh terus menerus. Dan inilah pokok istiqamah, yaitu istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Hari ini fitnah syubhat, kekufuran dan kesyirikan begitu banyak di negeri kita, Pak, yang menyelewengkan kita dari tauhid. Betapa banyak dukun di negeri kita, betapa banyak keyakinan-keyakinan klinik yang diyakini sebagian kaum muslimin. Dan mereka dikasih panggung untuk menyebarkan fitnah ini. Ada yang bisa, katanya bisa berbicara dengan malaikat Jibril. Ada yang bisa memanggil malaikat begitu sesukanya. Ada yang bisa, katanya bisa memadamkan api neraka. Semua ini dipaparkan, terpapar hati kita. Bagi orang yang tidak kuat tauhidnya, begitu mudah terseret dengan fitnah-fitnah kesyirikan yang memalingkan kita dari tauhid. Dan inilah pokok keselamatan dunia dan akhirat, yaitu apa? Tegar di atas tauhid. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan tsumastaqamu adalah mereka istiqamah di atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemputnya. Dan hari ini selayaknya dan sepatutnya takut kita kepada kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim saja takut kepada syirikan, Rabb wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kekasih Allah Azza wa Jalla, Sayyidul Muwahhidin, penghulunya orang yang bertauhid, takut akan terjatuh kepada kesyirikan. Lalu siapa kita? Seharusnya kita lebih pantas takut terjatuh dalam kesyirikan dibanding Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, menutup khutbah ini, di antara wasilah agar kita istiqamah di zaman puncak fitnah, syahwat dan syubhat ya ikhwah, adalah mempelajari Al-Quran, yang dengannya kita akan dikokohkan Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput kita. Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Allah Ta'ala menyebutkan, orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Ternyata hikmahnya apa kata Allah? Demikianlah agar dengan Al-Quran kami kokohkan hatimu di atas kebenaran. Qul nazzalahu ruhul qudus bil haqqi biizni rabbika liyuthabbital ladzina amanu. Allah Ta'ala sebutkan juga dalam ayat, katakanlah Al-Quran diturunkan ruhul qudus dengan izin Rabbmu dengan benar, agar dengannya Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Ya ikhwan, Al-Quran berisi kitab petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Akidahnya akidah yang paling baik, ibadahnya ibadah terbaik, syariat dan hukum-hukumnya terbaik. Maka disinilah yang membimbing kita seberapa jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran berbanding seberapa tegar kita di atas agama ini. Maka saudara kita dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengukuhkan kita sampai akhir hayat menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الصلوات والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.